Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mahasiswa Bapak yang dibanggakan. Pada hari ini kita akan kuliah online, yaitu pertemuan 9 mengenai analisis struktural fungsional terhadap sistem politik. Pada pertemuan hari ini secara online, Bapak akan menjelaskan mengenai struktur fungsional terhadap sistem politik, bermula mengenai dasar pemikiran. Kita menganalisis struktur fungsional, yaitu pertama, semua sistem politik memiliki struktur dan lembaga-lembaga politik. Struktur dan lembaga-lembaga politik seperti kita ketahui ada struktur suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik itu terdiri dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif, dan infrastruktur politik itu terdiri dari kelompok kepentingan, kelompok berpengaruh, ABRI, militer, partai politik, dan lain sebagainya, termasuk mahasiswa. Nah, semua sistem politik, baik yang sudah modern maupun masih primitif, ini menjalankan fungsi-fungsinya masing-masing, walaupun frekuensinya itu berbeda-beda, ya. Dan semua struktur politik, baik terdapat dalam masyarakat maupun yang sudah modern maupun masih primitif, itu menjalankan fungsinya. Dan juga latar belakang kenapa kita membuat sebuah analisis struktur fungsional itu karena sistem politik merupakan sistem campuran manakala dibandingkan dengan dalam segi kebudayaan, ya. Nah, kita bisa lihat bagaimana struktur dan fungsi dalam sistem politik itu bekerja. Kita bisa lihat di sini bagaimana lingkungan itu berpengaruh sangat besar pada sistem politik dan strukturnya. Dilihat dari lingkungan fisik, sosial, ekonomi, domestik. Apalagi saat ini kita diuji dengan wabah virus corona yang berakibat besar pada perekonomian kita. Nah, kita lihat bagaimana sistem politik dan strukturnya itu serta fungsinya itu bekerja, yaitu mulai dari badan peradilan, di sini ada birokrasi, kelompok kepentingan, eksekutif, legislatif, partai politik, yang di dalamnya ada sosial politik, politik, komunikasi politik. Ini semua adalah kerja sistem politik dan strukturnya. Ada 6 struktur yang kita bahas tadi itu tentu mengandung beberapa kelebihan dan kelemahan. Terutama kelemahan, ya, karena hal ini tidak membantu kita membandingkan satu sistem politik dengan sistem politik yang lainnya. Tapi banyak juga analisis struktural hanya akan memberikan pengantar tentang jumlah partai politik, dewan-dewan, dan lembaga legislatif lainnya. Nah, dasar pemikiran inilah bahwa struktur atau lembaga tertentu menjalankan fungsinya dengan konsekuensi tertentu. Maka dapat kita bandingkan suatu sistem politik dengan sistem politik lainnya. Oleh karena itu, Almond mencoba memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan antara struktur dan fungsi, antara proses dan kebijakan, antara cara kerja sistem politik, yang kita bisa lihat dalam gambar berikut ini. Ya, inilah cara kerjanya. Nah, menurut teori Almond, lingkungan, fisik, sosial, ekonomi, domestik, itu ada output, pengaruh, badan peradilan. Kita bisa lihat di sini ada badan peradilan, ada kelompok kepentingan, ada partai politik, legislatif, eksekutif, birokrasi, terus ada juga tidak lupa juga pembuat kebijakan, ada juga input, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan. Ini semua kita bisa lihat mulai dari lingkungan fisik, sosial, ekonomi, domestik. Maka dari lingkungan inilah maka ada tuntutan, ada dukungan yang disebut dengan input. Kemudian dari input tersebut itu ada artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, kemudian ada pembuatan kebijaksanaan, terus penerapan, implementasi, kemudian ada penghakiman. Mungkin ada yang tidak taat, ada yang tidak taat, maka ada penghakiman, ada sanksi, kemudian pengaruhnya bagi masyarakat itu. Nah, sehingga ada badan peradilan, birokrasi, eksekutif, legislatif, kelompok kepentingan, partai politik, sehingga terjadi yang namanya sosialisasi politik, komunikasi politik. Ini
adalah kerja sistem politik berdasarkan struktur dan fungsi. Maka bisa dijelaskan seperti ini tadi, ya. Jadi itu, oleh karena itu nanti kita akan melakukan latihan soal nanti di sesi keempat. Silakan nanti dikerjakan ya, nanti dengan Bapak tunjuk nanti nama-namanya nanti. Mungkin itu saja, silakan dipelajari ini dengan tentu mungkin referensi lain juga yang mendukung, dan kita akan ada tanya jawab nanti. Insyaallah kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.